Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar NFC VIP, di mana hari ini saya menggantikan Mas Teguh kalau nggak salah. Karena Mas Teguhnya masih sakit, teman-teman. So, mohon bantuan doanya untuk Mas Teguh and the gang, ya, biar cepat sembuh. Dan sebelumnya, kita cek sound dulu apakah suara dan gambar saya sudah jelas. Sebelum kita masuk ke sana, ya. BPJAD. Kita cek GWS Mas Teguh and the gang. Jelas, jelas. Oke. So, teman-teman, malam ini temanya adalah kapan kita TP dekat, kapan kita TP jauh, ya. Kapan kita TP dekat, kapan kita TP jauh. So, saya akan buka chart seperti biasa, ya. Teman-teman harusnya udah bisa lihat layar trading view saya sekarang. Oke. Oke. Ya, jelas Mas. Layarnya udah kelihatan, ya. Oke. Temanya hari ini adalah kapan kita TP dekat, kapan kita TP jauh. Kalau nggak salah gitu, sebentar, saya cek dulu temanya. Temanya kita lihat Mas Fadli, story-nya dulu, Mas Fadli. Malah trading sama buaya. Kapan TP dekat dan TP jauh? Oke. So, hari ini teman-teman, basically kita bahas satu yang namanya profit zone, ya. Hari ini kita bahas satu yang namanya profit zone. Teguh HF, loh, hadir orangnya. Halo Teguh, mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Tak pikir nggak hadir dia. Ini saya minum lemon plus madu, ya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan target profit, ya teman-teman. Hari ini kita ngomongin satu yang namanya profit zone, ya. Kita ngomongin yang namanya profit zone, ya. Atau sesuatu yang namanya profit zone. Ada beberapa cara, teman-teman. Ada beberapa cara menentukan profit target, ya. Yang pertama, saya akan jawab pertanyaan Mas Teguh dulu. Pertanyaan pertama adalah kapan TP dekat, kapan TP jauh. Jawabannya simple, ya. Kapan kita TP dekat, kapan kita TP jauh. Wah, ada Tegus. Ini Fadli, ini Mas Fadli atau bukan? Fadli siapa ini? Nah, saya akan bikin, sebentar, saya akan load chart layout yang berbeda dulu. Tadi pakai layout orang soalnya. Oke. Close dulu ininya. So, Eurochart menarik ya. Eurochart menarik. Fadli Aizon, oh ya benar. Nah, di sini teman-teman, kapan kita TP dekat? Kapan kita TP dekat? Jawabannya simpel, ya. TP dekat dilakukan jika kita counter trend, atau jika kita
Nah, ini agak advance, berada dalam high on the curve. On the curve itu apa ya? Kita endapkan dulu aja ya. Kita endapkan dulu. TP dekat dilakukan jika kita counter trend dan jika kita high on the curve. Mau nonton dirimu Mas, biar semangat. Siap Mas Teguh. Aku sudah siap membantai dirimu main PS. Tapi kalau kebantai malah tambah sakit nanti ya. Imun tubuhnya tambah drop. Ya. Oke. Nah, bagian counter trend ini teman-teman. Jadi gini ya, bagian counter trend ini kita nggak akan bahas ya karena sebaiknya kita nggak lakukan ya. Ini perlu apa? Perlu pengawasan khusus ya. Atau kita high on the curve. High on the curve itu apa? High on the curve itu ini terms yang saya belajar dari tempat saya belajar dulu ya. Nah, dari akademi tempat saya belajar. Jadi high on the curve itu adalah lokasi kita terhadap high time frame supply and demand atau high time frame UFO ya. Jadi kalau kita punya UFO di sini ya. Misalnya kita punya UFO sell merah di atas ini dan kita punya UFO buy di bawah sini ya. Nah, posisi kita terhadap dua UFO di time frame besar itu namanya curve ya. Nah, biasanya dulu dibagi 3 gitu ya. Dulu dibagi 3 gitu. Nah, dibagi 3 itu dibagi, saya harus nyari yang bisa diganti ini. Sini aja nggak apa-apa. 0,33 sama 0, di situ deh. Ini 2 aja biarin. 0,66 gitu ya. Nah, begitu kira-kira. So, di sini namanya high on the curve ya. Di merah ini namanya high on the curve. Di tengah-tengah sini namanya equilibrium, di bawah namanya low on the curve ya. Ini high. Ini low. Yang ini equilibrium ya. Nah, ini high atau low on the curve ya, dua-duanya ya. Kalau kita nge-buy dan kita berada high on the curve, jadi kita pengen TP-nya ya dekat-dekat sini. Nah, ini jawaban TP pendek. Tapi karena kita nggak pengen TP pendek, teman-teman. Apa TP pendek ya? Kalau bisa TP jauh gitu ya. Makanya kita nggak akan bahas. Sekarang kita akan bahas lebih penting lagi adalah bagaimana cara menentukan target profit yang masuk akal ya. Nah, itu aja yang ideal yang masuk akal. Ini akan kita bahas malam hari ini. High on the curve itu apa? Tadi saya bahas ya, high on the curve kalau kita buy dan kita di dekat-dekat UFO merah di time frame yang gede ya. Kalau kita sell, kita dekat-dekat UFO hijau di time frame yang gede itu juga nggak boleh namanya low on the curve ya. Nah, kembali ke cara menentukan target profit yang masuk akal, teman-teman. Ada beberapa cara ya. Alternatif pertama adalah kalau misalnya saya pengen buy di sini ya teman-teman. Studi error, saya aktifkan dulu. Oke. Saya close dulu WA-nya, rame ya. Nah, kalau misalnya saya mau buy di sini, teman-teman. Misalnya saya mau buy di sini ya. Saya mau buy di area ini. Ini area yang sangat kecil ya. Pertanyaannya, TP seperti apa yang ideal menurut kita ya? Nah, TP pertama, kalau teman-teman pengen TP yang deket-deket gitu ya, maka TP paling masuk akal adalah di sini ya. Rival UFO terdekatnya, itu adalah TP yang paling masuk akal ya. TP yang paling masuk akal di sini ya. Saya kasih warna lain ya, warna merah, orange ya. Jadi kalau saya buy di hijau, dalam kasus ini Eurochart, maka TP terdekat adalah area UFO terdekat. Nah, itu yang paling masuk akal. Ya. TP yang paling gampang tersentuh ya. Oke, TP yang paling gampang tersentuh. Kita lihat area lain ya.
Kita cari area lain. Ini tip yang gampang dulu ya, di dekat sini ya. Eurochart. By the way, teman-teman, saya punya satu hack khusus untuk mencari area ya. Saya barusan menginstal sebuah tools ya. Tadi dikasih sama timnya Mas Fadli namanya iRadar gitu ya. Nah, di sini saya bisa lihat area-area mana yang sekarang sedang ada UFO-nya ya. Jadi saya nggak perlu ngecek satu-satu kayak kemarin ya. Saya bisa lihat teman-teman Euro USD climate-nya confirm ya, belum expired tetapi nggak ada areanya ya. GBP USD tidak confirm, nggak usah dilihat. USD Yen confirm, belum expired ya 5 dari 5 dan ada area ya. Kita ke USD Yen langsung ya. USD JPY. Nah, langsung dapat area ya. Gampang ya, cepet ya. Ada ceknya apa. Nah, USD Yen adalah yang langsung muncul areanya, teman-teman. Nah, ini area USD Yen di sini. So, kalau saya sell di USD Yen gitu ya, teman-teman, maka TP terdekat yang paling masuk akal yang bisa saya ambil adalah, ini udah pasti valid ya, teman-teman, climate-nya confirm 5 dari 5. Kalau saya sell di USD Yen di kasus ini, maka TP yang paling dekat adalah ketika harga membentuk UFO ketika balik ya. Ini harga belum balik ke area. Kalau harga dalam perjalanan pulang, kalau harga turun gitu ya, kalau harga turun gitu ya dan balik ke area, maka titik ini adalah TP paling aman ya. Karena ini belum balik, maka paling masuk akal ya ini. UFO yang di bawahnya. UFO hijau ini paling masuk akal untuk TP paling dekat ya. Ini kita ngomongin final target ya, teman-teman. Bukan ngomongin safety target ya. Safety target selalu 1/1, ini final targetnya. Oke, UFO terdekat ya. Oke, USD Yen. Ganteng banget itu iRadar. Thank you, Mas. Bukan saya yang ganteng ya. Kita cari lagi USD Yen, teman-teman. Saya langsung ke iRadar aja ya. Saya harus pindah-pindah karena nggak pakai dual monitor. Nah, iRadar berikutnya saya bisa lihat audio USD nggak confirm tapi sudah expired ya. Jadi saya nggak usah lihat ya, teman-teman bisa lihat expirednya yes. Warna putih atau mungkin terlalu kecil tulisannya di layar teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, terlalu kecil ya. Oke, terus saya lihat misalnya USD CAD confirm 5 dari 6 tapi nggak ada areanya ya. Confirm tapi nggak ada areanya. Kita lihat dulu USD CAD ada areanya nggak ya. Kita tes ya. Climate-nya confirm apakah ada areanya? Jawabannya enggak ya. Menurut dia enggak ada. Kalau saya ke USD CAD, oke. Teman-teman bisa lihat, climate-nya confirm benar ya. Confirm 5 dari 5 masih oke ya. Dan yes, enggak ada areanya ya. EMA 9-nya di sini, areanya di atas ini ya. Belum ada. Jadi ini mempermudah saya ketika charting ya teman-teman. Sangat-sangat hemat waktu ya. Sangat-sangat hemat waktu. Anggaplah, let's say ya, kita anggap dulu ya biar gampang. Kita anggap USD CAD ini valid, padahal mungkin belum valid ya. Kita anggap USD CAD ini valid, teman-teman. Maka kalau kita buy di sini, ya, maka TP final target yang paling masuk akal yang dekat adalah ini ya, yang merah. Oke. Jadi kalau kita buy di sini, final targetnya sampai di sini. Kapan launching iRadar Mas? Wah itu perlu hubungin Mas Fadli ya. Perlu hubungin Mas Fadli. Saya tidak tahu. Mas Fadli hadir? Kalau hadir silahkan direspon ya. Oke, ini final targetnya adalah di sini, USD Chat ya. Kita lihat lagi. Saya ke iRadar lagi. Nggak usah ditampilin lah iRadarnya ya. Berikutnya saya lihat USD CHF tidak confirm ya. NZD USD confirm tapi nggak ada area. Kita lihat. Saya penasaran. NZD USD confirm tapi nggak ada area. Tadi kayak USD Chat ya. Katanya nggak ada area. Kita lihat. NZD USD. Ya teman-teman bisa lihat climate-nya confirm. Sell tapi nggak ada area ya. Karena ya areanya terlalu jauh ya di luar ya. Ada area UFO sell di sini tapi EMA-nya terlalu jauh ya. EMA-nya ada di luar sini jadi nggak valid. Nah, seandainya saya nge-sell di situ maka area buy terdekat yang mungkin saya ambil ya di dekat-dekat sini gitu. Sebentar, saya ngecek kalibrasinya berapa ya? 0,5 ya.
Oke. Berarti TP terdekatnya yang paling masuk akal. Biasanya saya ngambil pembalikan ini. Ini nggak kegambar sama dia. Kemungkinan kita punya area UFO di sini. Nah, ini nggak ada, maka ya udah. Kalau nggak ada, maka kita bisa lihat nanti di low-nya ya. Nanti kita lihat. Karena harga belum kembali ya, harga belum kembali ke area kita. Nah, NZD USD. Saya akan lihat lagi iZone-nya. iZone lagi, iRadar. Yang paling dekat yang ada area Eurochat tadi kita udah lihat. Euro Yen ada area tapi climate-nya expired ya. Euro Yen ada area tapi climate-nya expired. Kita pengen lihat aja karena kita hari ini mau lihat. Nah, teman-teman bisa lihat climate-nya expired ya, 7 dari 6 ya. 7 dari 6 expired dan ada area, benar ya. Jadi ternyata lumayan jago ya dia. Dia tahu loh ada area ya. Nah, ini harga belum kembali. Kalau belum kembali ya, kalau dia kembali misalnya kita mau sell di sini anggaplah, maka TP-nya ya di UFO berikutnya. Ini TP paling cara TP paling dekat yang bisa kita lakukan ya. Oke. Kita akan lihat Eurochat tadi ada oke, GBP AUD ini valid ya, teman-teman. GBP AUD menurut radar saya dikonfirm trennya dan ada areanya ya. Teman-teman kalau pengen lihat GBP radarnya kayak gimana saya kasih lihat ya. Dung 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 dung. Nah, window. Nah, ini saya share dikit teman-teman, radar ini dia baca H1 dan H4 ya. Saya bisa charting H1 dan H4 dengan sangat sebentar ya. H1 dan H4 dengan sangat singkat. H1 H4 dengan sangat singkat. So, kalau saya mau ambil area gampang, saya ngambil yang warna merah sama warna hijau. Dan dia bahkan ngasih jemput formasinya ya. Di H1 yang jelas confirm adalah USD Yen, DBD ya. Terus berikutnya ini ya, Eurochat, RBR, GBP AUD, DBR, GBP CAD, RBR ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pair di H1 yang valid. Trennya belum expired ya. Trennya valid dan belum expired. Di H4, artinya kalau teman-teman trading H4 weekly, teman-teman bisa lihat ada AUD USD, USD CHF, Euro CHF, GBP AUD, dan NZD Yen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 area yang valid. Lumayan ya. Hari ini ada 9 area dan saya langsung bisa lihat 9 areanya just like that gitu ya. Tanpa harus buka chart satu-satu ya. Oke, anyway. Kita kembali ke laptop ya. Apa tadi? GBP AUD ya teman-teman. Nah, GBP AUD seperti yang kita bahas, klaimnya confirm ya 5 dari 6 ya. Confirm dan belum expired 5 dari 6. Dan kita punya area yang sangat menarik. Areanya di sini ya. Alright. Sudah pernah retest sebelumnya dan bekerja dengan baik. Oke, sekarang ada di sini. Nah, kalau kita buy di sini, teman-teman tentu saja TP terdekat ya UFO berikutnya ya di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk TP yang pertama nih, jenis TP pertama ya. TP yang pertama yang kita pakai adalah rival UFO di time frame yang kita gunakan untuk entry. Itu TP yang paling masuk akal ya, TP yang paling masuk akal. TP yang paling masuk akal. Oke, sekarang saya baca komen dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman seputar TP yang pertama dulu? Nanti kita akan bahas beberapa jenis TP yang lain ya. Oke, sekarang saya respon beberapa kata-kata di sini. Oke. Kita lihat. Ada Aini gimana kabarnya? Canggih banget iRadar Singapura mah lewat. Mas, apa yang terjadi apabila dalam perjalanan turun dan masuk area terbentuk rival zone baru yang dalam artian masuk dalam DBD atau RBR? Pak D. Nah, itu yang terjadi ya. Kalau misalnya dalam turun misalnya di sini ya, misalnya drop base drop misalnya nih, contoh ya nih, kita nggak tahu ya. Misalnya dia turun dan dia membentuk area di sini ya. Drop base drop gitu ya. Kita bentuk area di sini. Drop base drop ya, maka TP-nya di sini nanti. TP-nya di sini. Nah, gitu ya. Itu TP yang paling dekat dulu ya. Kita nggak akan pakai TP yang ini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai TP yang ini, rule-nya masuk akal ya. Ini ada Mas Amir. iZone plus iTrend plus iRadar sama dengan I love it. Oke. Kalau lagi pasang posisi buy terus atasnya tidak ada UFO-nya gimana Mas? TP-nya unlimited. Nah, nanti kalau nggak ada UFO-nya kita bahas TP yang kedua. Mas Steven Sutiono ya. Kita akan bahas yang kedua. Pasnya bagaimana kalau dalam perjalanan muncul rival UFO tiba-tiba terbentuk rival UFO baru? Apakah nanti dirubah ke rival UFO baru? Yes. Nanti kita bahas ya.
Oke, jadi efektif banget durasi chartingnya pakai radar. Beda rule sama prediktif, Gus ya. Ya ini kan pilihan ya, teman-teman. Mas Heri ya, beda rule karena pilihan ya. Itu cara pertama ya. Nanti ada cara yang dipakai prediktif ya. Nanti kita kasih alternatif. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman. Nah, cara kedua ini saya pelajari dari guru saya, namanya Sam Saiden ya. Cara kedua ini kita dapat dari Sam Saiden ya. Cara kedua didapat dari Sam Saiden. Sam Saiden, tulisnya kayak gitu ya. Oh, Sam Saiden dulu saya namanya dia. Sam Saiden. Sam Saiden namanya ya. Teguh nama aslinya adalah Samsudin ya. Dia pindah ke Amerika ya, berubah jadi Sam Saiden ya. Nah, ini dia ngasih namanya Easy Money Target ya. Saya udah pernah bahas sebelumnya di YouTube, tapi saya akan bahas lagi. Easy Money Target ya. Easy Money Target. Oke, ini yang Easy Money Target. Nah, Easy Money Target, Easy Money Target ini salah satu yang Sam Saiden pakai dan ini salah satu yang sangat masuk akal ya. Kita akan bahas latar belakang kenapa bisa begini ya, kenapa pakai money target ya. Nah, kita akan balik ke area tadi ya. Kita akan balik ke Easy Money Target, teman-teman. Nah, silahkan. Nah, kita akan balik ke Eurochart kalau nggak salah, plan pertama kita ya, Eurochart. Nah, Easy Money Target, teman-teman, saya akan hilangkan para UFO-nya biar nggak banyak gambar ya. Nah, Easy Money Target itu dihitung ketika harga meninggalkan area ya. Ketika harga meninggalkan area, jadi area kita adalah ini, teman-teman. Saya kasih panah. Oke, area kita adalah ini. Oke. Ini adalah area kita dan ini kita cari titik tertinggi atau titik terendah ketika harga meninggalkan area. Jawabannya ini. Ini adalah titik tertinggi sebelum harga kembali ke area kita. Nah, dari area kita ke titik tertinggi, kita bisa ambil 75%. Saya akan kasih ini, terus saya akan ambil 75. 0,75. Oh, salah, berarti 25. Oke, maka final target kita adalah ini ya. Saya kasih warna hijau ya. Nah, kita tebelin lah biar kelihatan ya. So, nah ini adalah final target kita ya. Atau kita sebut aja easy money target. Easy money target ya, easy money target. Oke, webinar ini ada RP-nya Mas Ada. Jadi ini easy money target ya. Easy money target gampang. Ketika harga meninggalkan area kita, nah kita lihat seberapa jauh harga pergi sebelum dia kembali ya, sebelum dia kembali. Nah, maka easy money target kita adalah 75% range-nya ya, 75 sampai 80% range ya. Itu easy money target. Oh, harga sudah masuk area kita dan EMA-nya di luar. Langsung mantul ya. By the way, kita hitung 1:1 di mana dulu. Kalau teman-teman buy di situ. Kalau teman-teman buy di sini, mana template RR. Kalau kita buy di situ, stop loss-nya itu berapa sih? 456 ya, 456 berarti 406. Oh, sudah TP2 ya, teman-teman. Langsung TP ya. Langsung bergerak dan langsung TP. Ada news ya. Seperti yang sudah kita bahas, teman-teman, news hanya akan membawa harga ke tempat di mana seharusnya dia berada hanya lebih cepat ya. Kita sudah bahas ya. Baik, ini juga saya share di grup tadi kalau nggak salah di grup Facebook ya. Saya share di grup Facebook. Share di grup Facebook kalau nggak salah. Kita lihat sebentar ya. Di grup Facebook ini ya. Tadi saya share di sini Eurochat ya. Ini saya share ya. Kita komen di sini. Hit TP1 ketika pas lagi live. Enter. Oke. Kembali ke chart, teman-teman. Seperti kita bahas, news hanya akan membawa
Harga ke tempat di mana seharusnya dia berada hanya lebih cepat ya. Nah, sekarang kita sudah hit 1/2, teman-teman. Sudah hit 1/2 ya di sini, tadi sempat 1/2, belum 1/3 ya. Sudah hit safety target berarti sudah aman ya, sudah aman. Nah, kita kembali ke bagian ini. Nah, TP terjauh atau easy money target yang kita bisa ambil adalah di sini ya, 75% dari range. Kenapa alasannya begitu ya? Kenapa kita melakukan itu? Spread mas, oh iya, saya perlu tambahin spread ya, sorry. Spreadnya ditambahin ya. Kalau buy ditambahin spread ya. Tetap udah TP1 sih, 406. Kita anggap spreadnya 2, berarti 47533, berarti tambah 4553 ya. Nah, di situ ya, entry-nya ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z sekali lagi. Ctrl Z. Oke, ya ini udah tetap hit TP1 ya, teman-teman. Karena kita entry di sini, hit TP1, TP2 ya, tetap hit TP2 ya. Anyway, udah pasti hit TP2 ya. Mana ini? Oh, ini dia. Kita hapus. Sorry, kita tadi mengambil dari sini ke titik tertinggi. Dari sini ke titik tertinggi. Kita ambil 75%-nya ya. Kita rubah yang ini terpaksa. Oke. Ini easy money target ya, easy money target di sini ya. Nah, alasannya apa, teman-teman? Alasannya adalah semenjak harga meninggalkan area kita, ya, semenjak harga meninggalkan area kita, semenjak harga meninggalkan area kita, harga pernah tertinggi sampai ke sini. Artinya, kita bisa safe to say, ya, safe to say, dari sini sampai ke sini, ya, saya akan kasih warna ini ya, abu-abu. Dari sini sampai ke atas sini, teman-teman, tidak akan ada signifikan UFO. Tidak akan ada signifikan unfill order dari institusi. Dari garis harga meninggalkan area sampai titik tertingginya, tidak akan ada signifikan area unfill order. Kenapa nggak akan ada? Kalau ada signifikan area unfill order, harga tidak akan pernah sampai ke sini. Saya ulangi sekali lagi. Fakta bahwa harga bisa lari sampai ke sini, ya. Fakta harga bisa lari dari sini, dari panah ke panah, dari sini sampai ke sini, artinya sepanjang line abu-abu ini tidak ada sell unfill order yang signifikan dari institusi. Kenapa? Karena harga nggak pernah, kalau ada signifikan, harga nggak akan pernah sampai ke sini. Nah, di atas ini mungkin ada fakta harga turun, berarti di sebelah kiri ada signifikan area unfill order kan gitu ya. Pasti ada mas, ya pasti ya. Di sini ya, di sini ada area institusi ya. Mungkin nggak kelihatan di time frame ini ya. Ini bisa kayak drop base drop ya. Drop base drop ya. Mungkin kalau di 240 kelihatan. Ya. Drop base drop ya. Oke. Kalau pakai UFO dia akan gambar di sekitar sini ya. Anyway. Kita ke ujung. Nah, kita tadi di 60. Ini isi money target ya. Ada pertanyaan seputar ini teman-teman. Nggak ke hit itu maksudnya apa? Nggak kepanggil ya. Kalau nggak kepanggil kemungkinan karena Mas nggak nambahkan spread ketika entry ya. Ketika entry kita harus menambahkan spread ya. Nggak harus sih, tapi kita perlu menambahkan spread. Jadi perlu menambahkan spread ya. Saya nggak tahu sih, kepanggil nggak harusnya kalau pakai spread, ditambahin spread. Jadi buy-nya ditambahin spread 2 pips ya. Kalau teman-teman alumni STM, nggak tahu ada yang ditambahin spreadnya nggak buy-nya. Biasanya kalau buy plus 2 pips ya harganya ya. Alright. Berarti TP di PPZ-nya ya Mas? Enggak, TP-nya pokoknya 75% dari lebar area ya. 75% dari ini, dari titik terjauh yang pernah diambil ya.
Oh, ada yang sudah tambahin spread belum ke hit ya. Mungkin karena new spreadnya memang melebar ya. Alright. Saya belum ngecek teman-teman. Saya belum ngecek apakah saya kepanggil apa enggak. 4756 ya. Saya belum ngecek. Sebentar. Saya belum ngecek. Oke. Ada pertanyaan seputar ini teman-teman, seputar easy money target? Atau kita bahas contoh yang lain lagi ya? Oke. Oke. Spread mas, yes. Bisa jadi spreadnya melebar karena news. Oke. Eurochat saya nggak kepanggil akun zero spread. Akun zero spread ditambahin berapa spreadnya? Ditambahin berapa? Bisa jadi nggak kepanggil ya teman-teman. Kita lihat di MT4 kepanggil nggak? Eurochat. Oh, Eurochat tadi saya pakai buy limit. Buy limitnya nggak saya tambahin spread atau saya tambahin. Oh ya, nggak kepanggil ya teman-teman. Alright. Tapi at least ini membuktikan analisa menggunakan apa area-area ini bekerja dengan baik ya teman-teman. Kalaupun nggak ke-hit ya nggak apa-apa ya, belum rezekinya ya. Kadang-kadang hal itu terjadi teman-teman. Saya kasih lihat ya, ini kemarin akun demo yang kita pasang waktu kita live. Nah teman-teman saya lihat tadi TP terdekat kita adalah di sini ya untuk Eurochat ya, di sini ya. Di area UFO terdekat ini TP paling masuk akal ya. Kalau udah close di sini udah selesai, berarti ini TP paling dekat ya. TP paling jauhnya adalah di 75% range ya, 75% range ya. So, teman-teman bisa lihat kita buy di sini karena ada kuning dan ada garis hijaunya ya, garis hijaunya di sini ya. Alright, kita cari setup yang lain, teman-teman. Tadi yang valid, saya akan ngintip iTrend saya lagi, sorry, iRadar saya. Yang valid adalah GBP AUD ya, GBP AUD. Kita ke GBP AUD ya. GBP AUD. Oke, kita ke GBP AUD. Senenglah meski nggak ke hit plan bekerja. Oke, aliran set and manage bukan aliran set and forget. Nanti kita bahas set and forget. Nah, tadi kemarin kita bahas teman-teman, barusan kita bahas. Oke, saya masih ingat areanya, nggak usah dimunculin UFO-nya. Nah, saya punya area UFO di sini ya. Area UFO kita ada di sini ya. Ini area UFO-nya, teman-teman. Ini adalah area UFO yang kita mau buy ya di sini. So, kalau kita mau easy money target, teman-teman, bagaimana caranya ya? Kita lihat harga tertinggi sebelum harga meninggalkan UFO dan kembali kemarin adalah di sini ya. Nah, sebelumnya kalau kita entry sebelumnya di sini, berarti kita bisa TP di sini ya. Kita bisa TP di sini, di hijau. Kalau sekarang ya harga udah sampai ke sini ya udah. Berarti TP terjauh, easy money target kita adalah ini ya, 75% ya. Easy money target ya. Lagi ini saya minjem istilahnya Mas Sam Saiden ya. Bukan Samsudin ya, tadi bercanda teman-teman. Dia tidak beneran orang Indonesia ya. Easy money target ada di sini ya, easy money target. Ada aliran set and forget ya mas, totally set and forget. Kalau teman-teman pakai metodenya prediktif, nggak bisa set and forget. Kalau mau set and forget, tradingnya nanti pakai ini, pakai pivot and control bisa set and forget ya. Atau pakai PPZ bisa set and forget. Tapi selama teman-teman trading bersama dengan tren, kurang bijak kalau mau set and forget ya. Jadi kapan boleh set and forget kalau teman-teman tidak memperhitungkan tren di dalam kalkulasi teman-teman semua. Kalau masih memperhitungkan tren, dia perlu set and minutes ya. Tapi kalau teman-teman tidak memperhitungkan tren sama sekali, teman-teman boleh set and forget ya. Boleh set and forget. Kalau teman-teman tradingnya pivot and control, boleh set and forget ya. PPZ itu apa? PPZ itu picture perfect zone ya. Picture perfect zone. Oke. Oke, jadi ini easy money targetnya di sini ya, 75% dari lebar area. Oke. Kita lihat lagi, saya ngintip iRadar saya yang ada areanya adalah GBP CAD ya.
GBP CAD. Kita tunggu magic. Ya, GBP CAD. Saya nggak tahu areanya mana ya. Anggaplah areanya ini ya. Karena hari ini goalsnya adalah menentukan final target aja. Misalnya areanya adalah ini, teman-teman. Oke, maka easy money targetnya di mana? Easy money targetnya adalah 70% jarak setelah meninggalkan area. Ya, ini pertama kali dia meninggalkan area, harga tertinggi yang pernah dia bikin adalah ini ya. Sebelum dia kembali berarti ini ya. Maka kita bisa lihat bahwasanya easy money targetnya adalah ini ya. Garis biru ini. Easy money target. Oke. Saya ngintip lagi. Area berikutnya yang valid adalah udah habis ya. Yang valid sudah habis USD Yen tadi ya. Nah, kalau kayak USD Yen ini tantangannya teman-teman, oh sudah tembus ya. Sudah tembus dan SL ya. Emangnya nggak di dalam ya. Emangnya nggak di dalam sudah tembus dan SL ya. Oke. Ada satu yang SL, kita lihat lagi mana lagi yang valid. Ini ada nggak valid tapi bisa dijadiin contoh ya. Saya akan ngambil Euro Yen ya. Euro Yen claimnya nggak valid ya, claimnya ada expire tapi kita mengambil contoh. Nah, kalau ini ya kita belum bisa sebutkan easy money targetnya ya. Easy money targetnya karena kita lihat harganya adalah ini yang kita ambil sebagai area kita. Nah, kita harus nunggu dia membentuk titik terjauh. Jadi kalau dia balik dari sini ya berarti kita bisa lihat easy money targetnya sampai ke sini. Sementara ini segini di hijau sini. Karena harga baru sampai ke titik terendah. Jadi kita biasanya nunggu dia bergerak. Nah, kalau udah 1:1 sih udah boleh ya. Kita berarti easy money targetnya di situ. Oke. Di sini ya, di biru ini easy money targetnya Euro Yen. Saya mau lihat lagi RBD ada di NZD JPY ini claimnya sudah expired. Ada areanya teman-teman. Area UFO-nya ya. Kalau teman-teman ngambil area UFO-nya, let's say kita lihat yang mana yang diambil ya. Ceng ya ada RBD DBD ya, ada dua area. Nah, anggaplah kalau saya ngambil yang atas ini supaya gampang sebagai contoh aja teman-teman. Misalnya saya ngambil areanya adalah ini teman-teman. Maka easy money target saya adalah dari sini, dari proximalnya. Kita tarik line sampai titik terendahnya, sementara ini masih di sini ya. Maka di sini. Jadi nanti kalau dia turun waktu dia balik arah, nah kita cari titik terendahnya, maka ini adalah easy money target kita ya, easy money target kita. Euro Yen boleh kalau mau ambil DBD-nya, teman-teman. Kalau mau ngambil DBD-nya Euro Yen, cuman Euro Yen claimnya udah expired ya. Di radar saya Euro Yen 7/6 ya, 7/6 sudah expired ya. Kita lihat. Ya. Ini NZD Yen, sorry. Euro Yen harusnya. NZD Yen. Oh, NZD Yen 5/5 ya, 5/6. NZD Yen harusnya masih oke ya. Ini bukan Euro Yen. Oke. Easy money target. So far ada pertanyaan easy money target dulu teman-teman. Kita lihat time frame lain, misalnya kita lihat GBP CAD H4 ya. Kita coba lihat GBP CAD H4. GBP CAD ya, H4 ya. 240. Areanya sama ya, areanya di sini-sini juga ya, GBP CAD ya. Areanya sama ya. Kita ganti yang enggak beda berarti. NZD Yen juga sama. Euro CHF H4. Kita lihat. Euro CHF sell. Oh, di situ ya. Nah, misalnya ini sekali lagi nih teman-teman, kita hanya contoh untuk menentukan easy money target ya. Misalnya area kita adalah ini, maka easy money targetnya adalah kita ambil dari leg out dia, pertama kali dia keluar sampai ke titik terendahnya, which is ini ya. Maka easy money target kita ada di garis biru. Ada di garis biru. Oke.
Kalau memang ada rule yang set and forget, kayaknya cocok. Oke. Nah, ada yang nanya, Mas, bedanya DBD, RBR, RBD, DBD ya? Itu gini, formasi aja sih teman-teman. Formasi terbentuknya area. Kalau areanya bentuknya seperti ini ya, dia drop, base, terus rally gitu ya. Nah, namanya, jadi kalau bentuknya seperti huruf U namanya DBR ya. Kalau bentuknya seperti huruf A namanya rally, base, drop. Ya, gitu aja ya. Jadi saya tulis di sini, yang ini namanya D ya, saya kecilin dulu. 20 kekecilan, nggak apa-apa. 32, 40 juga nggak apa-apa sih. Ya, saya kecilkan dulu. D, di sini namanya drop ya, yang D. Oke, di bawah sini namanya B ya, base. Jika rally namanya R ya. Kalau dari sini teman-teman bisa lihat ini namanya R gitu ya. Kalau ke atas namanya R, B, dan B gitu. E, B, R, B, D. Kalau DBD Mas, DBD berarti dia drop, terus dia base, terus dia drop ya. Berarti ini D, B, D, gitu aja. Kalau RBR ya, kalau unsurnya berbentuknya rally, base, rally namanya. R, R, di sini B, sini R. Cuman gitu aja ya, perbedaan DPR dan RBD. Nanti kaitannya sama bentuk zone. Misalnya, kita lihat. Misalnya zone yang ini, teman-teman. Saya akan kasih contoh sedikit buat Mas yang nanya. Zone yang ini, ya. Yang ini, ya. Saya akan kasih warna kuning aja, biar kelihatan. Nah, zone ini jenisnya apa? Kita lihat harga datang. Dari atas dia drop, terus nyamping base, terus rally. Kan dia sama kayak yang ini, kan? Sama kayak yang ini. Ini sama kayak ini. Berarti dia masuknya DBR, ya. Ini seperti ini. Kita lihat yang ini. Yang hijau ini. Nah, ini kayak gimana bentuknya? Oh, ini dari bawah. Rally, base, rally. Nah, ini namanya R, R, B, R. Gitu aja. Gitu-gitu aja ya. So, kita lihat lagi. Misalnya ini, ya ini kita bisa lihat. Ini rally, base, drop. Ya, bentuknya kayak huruf A. Kalau yang drop base drop kayak gimana, Mas? Nah, ini misalnya kita ambil contoh ini ya. Misalnya nih, areanya adalah ini. Nah, teman-teman bisa lihat drop, base, drop gitu ya. Jadi drop, nyamping, terus drop. Ya, nih drop, base, drop. Bentuknya kayak yang ini, drop, base, drop. Ya, itu aja ya. Oke, tadi yang nanya Mas Muhammad. Kalau ada set and forget tadi, teman-teman kalau mau set and forget nanti mungkin perlu belajar pivot and control namanya ya. Oke, air radarnya Mas pengen punya, itu silahkan request ke Mas Fadli. Berarti umpamanya sudah set RR 1/3 sampai 1/2 di trailing ya Mas, atau tapi langsung ke easy money target. Mas Catur Teguh Pamungkas ya, TP-nya langsung ke easy money target, boleh pakai sesi target ya. Jadi kalau misalnya kita mau sell di sini ya kita mungkin boleh pakai sesi target 1/1, sisanya ya langsung aja ke easy money target. Jadi nggak usah di trailing. Langsung saja ke sini ya. Langsung saja ke sini. Ke easy money target. Mas Yas. Mas, kalau setupnya valid setelah sentuhan kedua dan harga tertingginya ada di sentuhan kedua, apa easy money target dihitung dari harga tertinggi? Yes. Harga tertinggi sebelum dia balik ya. Harga tertinggi. Toh kan kita ngambilnya 75% ya, nggak seluruh range ya. Kita ngambil 75%. Itu namanya easy money target ya. Itu cara kedua, teman-teman menentukan easy money target ya. Jadi kalau easy money target sih most likely nggak perlu di trailing ya, nggak perlu di trailing ya. Sebentar saya ngintip radar dulu.
Apa yang kira-kira valid? USD CAD H4 ya. Kita coba lihat. USD CAD. CAD H4 areanya mana nih? Kita munculkan EMA weekly-nya dulu. Nah, areanya adalah ini, teman-teman, drop base rally ya. USD CAD H4 ya, areanya adalah ini. Drop base rally. Nah, kalau teman-teman pakai iZone, kalau yang suka pakai iZone, maka teman-teman nggak perlu ini ya. Nggak perlu nyari-nyari areanya, karena tinggal indikator, invite only script, iZone ya. Kalau saya klik iZone, saya matiin dulu UFO-nya. Sebentar. Kalau pakai iZone, teman-teman bisa nih, di sini ada enable reference line ya. Enable reference line. Enable reference line, kalau saya okein. Saya nyalain dulu, sorry. Oh, reference line-nya belum disetting ke time frame-nya ke weekly ya. Nah, dia akan muncul di sini ya, sama aja ya. Jadi dia akan langsung ngasih tahu kita area yang mau diambil ya. Saya ganti biru deh, biru. Biar lebih jelas ya, ini ya, reference line. Ini salah satu setup yang valid, teman-teman. Nah, ini tadi kita lihat di radar kita ya. USD chart ya, areanya segini ya. Nah, kalau kita mau di sini, easy money targetnya di mana ya? Dari titik ini ke titik tertinggi yang pernah diciptakan sebelum kembali, berarti di sini ya. Ini adalah easy money target di area hijau biru ini. Easy money target ya. Alright, seperti itu kira-kira ya. Mas, iTrend di TradingView apa ada? Ada, di TradingView ada iTrend ya. Teman-teman pakai iTrend ya, ini dihilangin aja. Kita masuk ke indikator, invite only script iTrend ya. Kok ini aneh ya? Tadi saya cek nggak aneh. Harus di refresh dulu TradingView-nya. Sebentar, teman-teman. Sepertinya ada yang aneh. Oh ya, sudah benar sekarang. Ternyata perlu di refresh doang ya. Ya, muncul iTrend-nya ya. Teman-teman pakai iTrend kayak gini tampilannya ya. Sebelah kiri ini iTrend ya. Di TradingView. Jadi kalau iTrend tulisannya gampang. Di sini ada confirm, expired, no ya. Jadi teman-teman tinggal baca ininya ya. Di sini ya. Mungkin saya perlu ngasih tahu orangnya supaya tulisannya ini mungkin dibikin agak ke sini mungkin ya. Style. Oh, labelnya bisa dimunculin, bisa enggak. Colornya bisa dirubah ya. Hijau dan merah. Nah, inputnya udah oke ya. Jadi ini teman-teman lihat average 6, karnya 5. Nah, ini udah langsung dibulatkan ya. Average-nya 6, karnya 5, expired no ya, langsung muncul. Confirm ya. Kita lihat confirm uptrend ya. Berarti di sini weekly ya, teman-teman, sorry. Kalau di sini H4 sebelah kirinya harusnya weekly. Sorry, kalau weekly confirm ya, confirm 4 dari 6 ya, confirm dari 6 ya, confirm dan belum expired ya. Oke, 4 dari 6 dan area UFO-nya adalah di sini ya. Kita pakai weekly. Kalau teman-teman mau pakai sekalian pakai iZone di sebelah kanan juga boleh. Oke. Saya tinggal reference lainnya saya enable, dikasih warna biru mungkin. Di sini weekly ya. Ya, ada di sini ya. Reference lainnya sama aja. So, ini adalah area kita. Easy money target kita adalah dari sini ke sini ya. Ini easy money target kita di situ. So, sekali lagi ini dari Mas Sam ya. Saya baca dari Mas Sam teknik ini. Kenapa nggak muncul ya? Nggak apa-apa lah. Oke. Mas Iwan. Mas Nur Hanif. Mas, kalau panjang layout di suatu area, UFO mempengaruhi nggak kekuatan layout area UFO? Oh, mempengaruhi ya. Mempengaruhi ya. Jadi strength-nya, seberapa kuat harga meninggalkan area, ya itu mempengaruhi. Ada scoringnya. Scoring itu ada
Ada beberapa, ada strength itu salah satunya ya. Strength itu seberapa kuat harga meninggalkan area ya. Itu strength. Yang paling kuat adalah gap ya, kata Sam Siden ya. Karena gap adalah candle full Marubozu. Mas Sukri, masa enggak dalam posisi buy safety target di revalue EVO merah? Pertanyaan saya. Bukankah dalam aturan yang kuat revalue EVO merah akan dilanggar? Berarti bukankah kita boleh tentuin final targetnya setelah UFO merah? Ya, balik lagi Mas Sukri ya. Ini tadi kita menggunakan metode yang namanya easy money target ya. Ini different metode ya. Ini easy money target ya. Sekali lagi metode ini saya diajarkan sama Sam Siden ya. Namanya easy money target. Di atas easy money target ada namanya big money target. Sekarang kita baru masuk big money target ya. Cara menentukan ATP. Nah, cara berikutnya teman-teman dengan setup yang sama gitu ya. Kalau kita pakai metode yang terakhir gitu ya, metode yang itu, maka teman-teman kalau teman-teman pakai metode yang lain gitu ya, teman-teman boleh final targetnya ini yang terakhir. Kan semuanya ada landasan berpikirnya. Saya pengen teman-teman tahu landasan berpikirnya ya. Landasan berpikirnya. Kenapa easy money targetnya di sini? Ya, namanya easy itu berarti bukan TP paling jauh ya, tapi TP yang paling masuk akal tercapai ya. Kenapa easy money targetnya di sini? Karena menurut dia, karena harga pernah nyampe ke sini, artinya dari sini ke sini, di area abu-abu ini, tidak ada signifikan area UFO, kan gitu. Kalau nanti harga membelot tertinggi sebelum dia balik, pokoknya dia titik tertinggi sebelum dia balik. Nah, terakhir kita teman-teman akan belajar final target dari Mas Jose Blasco ya. Ini saya belajar dari namanya Mas Jose Blasco ya. Jose Blasco mengajarkan final target adalah rival UFO di common time frame. Jadi kalau kita entry-nya weekly, final target kita di sini ya. Mana dia? Final target kita di sini ya, merah. Nah, kalau kita lihat angkanya 1,29283. 1,29283. Boom. Nah, teman-teman bisa lihat final targetnya cukup jauh di sini ya. Final targetnya cukup jauh di sini. Kalau saya hilangkan para I-zone, nah maka teman-teman bisa lihat kita akan buy di sini. Kita akan buy di sini. Alah, salah pilih. Saya mau ngambil yang ini maksudnya. Saya buy di sini ya, kita punya area buy di sini ya. Sorry, saya gedein. Ini adalah area buy kita ya, dan TP kita di sini ya. TP-nya cukup jauh ya. TP-nya cukup jauh. TP-nya kalau kita mau ukur RR-nya, belum keklik ya. Kalau kita mau ukur RR-nya 1,29283. Nah, profit. 1,29283. Stop loss kita di 129.302. 129.302. Saya kasih 10 pips stop loss-nya ya, teman-teman, biar gampang hitungnya. Karena males ngitung. 1,23, 1,23, 1,2292 ya, 1,22927. Itu stop loss-nya. Sorry. 1,2227. Oke. Entry kita di 1,23545. Kita tambahin 2 pips. So, kalau kita lihat RR-nya, teman-teman, kalau kita entry sejauh ini ya, maka RR-nya 1/9,28. Nyampe nggak Mas 1/9,28? Jawabannya nyampe aja kalau climate-nya nggak berubah ya. Kalau climate-nya nggak berubah, kalau trennya tidak berubah, maka bisa nyampe nggak ya? Nyampe aja. Saya pernah backtest, TP 1/10, 1/12 juga pernah nyampe. Cuman ada beberapa hal. Yang pertama, nunggunya sangat lama. Yang kedua, semakin jauh final targetnya, semakin kecil kemungkinan dia tercapai, gitu ya. Semakin jauh final targetnya, semakin kecil kemungkinan dia tercapai. Mungkin teman-teman bisa trailing stop sepanjang perjalanan, kan gitu. Teman-teman bisa trailing stop jika menemukan UFO baru yang searah dengan tren. Nah, gitu. Oke. Itu untuk ya, ini 1/9,28 ya, 1/9 ya, teman-teman bisa lihat. RR-nya 1/9. Oke.
Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Tadi menyambung dengan jawaban Mas ini. Kenapa kok kita buy-nya TP-nya nggak di revalue UFO yang merah-merah yang dekat sini gitu ya? Karena dalam uptrend ya, dalam uptrend revalue UFO merah cenderung di violet. Jadi revalue UFO merah cenderung di violet ya. Yang ini kalau misalnya lihat di sini ada UFO merah, nah ini cenderung akan dilewatin sama harga. Kenapa? Karena UFO merah ini counter trend ya. Dalam uptrend biasanya buy UFO cenderung ditambah, sell UFO cenderung di cancel. Itulah alasan kenapa dalam perjalanan kalau harga kembali ke area kita buy di sini ya dan nyentuh, kita bisa trailing stop ya. Itu aja. Mas mau confirm apakah RBR yang di Eurochart tadi masih berada dalam white space di TF daily? Nah, ini Mas Panji, white space itu dilihat di action time frame ya, bukan di common time frame ya, di edge time frame ya. White space dilihatnya di edge time frame. White space ngeceknya di edge time frame ya. Mas Nur Handif, kalau layout itu dihitungnya cuma satu candle atau sampai high di atas UFO-nya? Series of candle ya, layout itu series of candle ya. Series of candle. Jadi kalau kayak gini layoutnya ini layout, ini layout ya. Kalau dalam kasus USD chart kita bisa lihat yang ini, candle yang ini juga ini layout ya. Candle yang ini juga layout ya. Kalau saya punya satu mentor lain namanya Irfan Patel ya. Irfan Patel dia mensyaratkan, nah kalau teman-teman mau nyari UFO, cari yang layoutnya 2. Kalau layoutnya 2 gitu ya, mostly work ya. Layoutnya 2 ya, 2 layout ya. Jadi kalau 2 layout ini kata siapa namanya? Irfan Patel ya. Ini saya dapat dari Irfan Patel ya. Saya nggak ngikutin aliran itu, tapi kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Patel ya, katanya area yang bagus itu kalau layoutnya 2 ya, berarti sangat kuat ya. Boleh tahu persentase win rate-nya untuk TP Easy Money Target? Saya belum pernah ngetes Mas Benjo Valentino ya, Mas Benjo Valentino. Saya belum pernah ngetes personally, so saya nggak tahu ya, nggak tahu berapa persen win rate-nya ya. Nanti mungkin nanti kita coba simulasinya ya. Nanti saya pengen coba simulasinya. Kira-kira berapa persen win rate-nya ya. Nah itu yang ngasih rule adalah Sam Saiden ya. Sam Saiden yang ngasih rule. Saya belum pernah coba personally teman-teman. Oke. Kategori layout itu sampai mana Mas? Ya nggak ada sih. Yang penting harga meninggalkan area ya. Harga meninggalkan area ya. Kalau dia punya 2 candle Marubozu di layoutnya, 2 layout maka jadi gini. Layout itu candle yang bodinya gede ya. Gampangnya itu. Candle yang bodinya gede. Jadi ini drop, base, layout. Yang ini udah bukan layout ya. Layoutnya cuma 2. Kita lihat yang lain. Misalnya ini rally, base rally ya, ini 2 layoutnya ya. Mana lagi kita cari? Misalnya yang di atas. Nah ini misalnya, ini layoutnya cuma 1. Ini drop, base, drop layout yang cuma 1 ya. Layoutnya di sini. Layoutnya cuma 1 yang ini ya. Jadi layout itu candle yang gede Mas. Candle gede yang meninggalkan area ya. Candle, anggaplah Marubozu lah kalau bahasa awamnya ya. Candle harus, namanya leg candle sih, tapi kita sebut aja Marubozu. Candle Marubozu yang meninggalkan area namanya leg out ya. Nah contoh lain, nah ini kita kasih contoh. Misalnya, saya mundurin aja biar gampang. Nah, misalnya saya mau ngambil area ini gitu ya, teman-teman. Misalnya area ini. Nah ini misalnya rally base rally ini. Layoutnya mana? Layoutnya 3 dia. 1, 2, 3 ya. Layoutnya ada 3. 1. Yang ini Marubozu pertama ya. Marubozu kedua. Marubozu ketiga. Ini layoutnya 3. Itu namanya layout ya. Tapi ada kemungkinan di tengah layout ada hidden UFO nggak Mas? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya saran saya trade only what you see ya. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Karena saya nggak melakukannya.
Oke. Mas, kalau kayak BTC yang sempat all time high, tentu TP-nya gimana? Kan nggak ada dari value FO-nya. Nah, kalau tidak dari value FO-nya, maka TP-nya adalah trailing stop ya. Itu biasanya terjadi di S&P 500, kalau teman-teman misalnya trading AAPL gitu ya. Nah, ini kebetulan ada dari value FO-nya. Kenapa ada Anda AAPL? AMZN? Amazon tuh apa sih? Amazon ya benar, AMZN ya. Nah, ini kalau nggak dari value FO-nya gimana, Mas? Nah, ini contohnya. Kalau nggak dari value FO-nya, maka begitu teman-teman buy, teman-teman bisa trailing harga ke UFO terdekat ya. Jadi kalau nggak dari value FO-nya ya nggak pakai final target, teman-teman. Kita trading tanpa final target ya. Yang lagi all time high contohnya Amazon ya. Kalau nggak ada kalau nggak ada final target, kita trailing stop ya. Kita trailing stopnya berdasarkan UFO baru yang muncul ya. UFO baru yang muncul. Alright. Apalagi Mbak Ivana. Ya Mas nggak jadi value UFO yang dilihat di common time frame-nya ya, bukan di action time frame-nya. Untuk apa nih? Untuk apa? Untuk final target atau untuk final target yes, Mbak Ivana. Untuk final target kita lihat di ini ya. Saya ketik aja biar nggak lupa. Euro USD. Di final target adalah rival UFO di common time frame ya. Kalau nggak ada, nah nih. Kalau tidak ada, maka kita akan trailing stop jika temukan apply UFO di action time frame ya, atau di edge time frame ya, sama aja ya. Nah, begitu kira-kira. Oke, yes Mas untuk final target. Betul. Mas Martin Nugroho udah jawab kategori layout ya. Layout itu adalah candle yang Marubozu ya. Nah, kalau contoh ini Euro USD misalnya layoutnya mana? Layoutnya 2 ya. Layoutnya ada 2 ya. Ada 1 dan 2 ya. Sementara ini ya. Nggak tahu kalau yang bawah nanti jadi layout kan kita nggak tahu. Oke, kita lihat. Kayaknya udah dibahas semua ya. Mas kan katanya trading itu 80-90% itu psikologi. Psikologi yang dimaksud itu psikologi yang kayak gimana ya, Mas? Wah, ini agak panjang ya. Agak panjang ini. Ini kita bahas sih nanti di dalam kelas backtesting ya. Kalau teman-teman ada yang ikutan kelas backtesting. Kalau belum, ya mungkin boleh ikutan angkatan berikutnya. Nggak tahu, tapi ada apa enggak ya? Saya belum ada rencana bikin angkatan berikutnya. Yang sekarang belum selesai soalnya. Nah, psikologi seperti apa? Ini ada banyak, Pak, teman-teman. Psikologi itu ada banyak ya. Psikologi ini sangat luas ya kaitannya. Pertama, psikologi ini kita bisa bilang psikologi ini masuk ke seberapa disiplin kita sama seberapa disiplin kita terhadap lingkungan kita. Nah, tapi saya menemukan teman-teman belakangan, kalau kita cuma fokus sama orang seberapa disiplin kita terhadap trading plan kita nggak menyembuhkan akar masalahnya ya. Jadi ibaratnya orangnya sakit apa gitu ya, kita kasih, misalnya gini, orangnya sakit kepalanya karena penyempitan pembuluh darah gitu ya, yang kita kasih obat Panadol atau kasih Paramex ya. Nah, itu dia cuma menyembuhkan simptom aja ya. Nah, tidak disiplin terhadap trading plan, tidak disiplin terhadap trading plan, itu biasanya cuma simptom ya. Simptom ya. Gimana tulisannya? Simptom gini ya. Simptom itu apa ya?
Gejala penyakit yang muncul ya, bukan penyakit sebenarnya. Apa tuh biasanya misalnya tidak pakai SL misalnya, takut nahan TP sampai jauh misalnya, profit dikit di close ya, floating panjang, floating minus ya maksudnya, minus panjang ditahan lagi. Nah, ini cuman simptom teman-teman. Ini cuman apa ya? Ini cuman reaksi yang muncul aja, bukan masalah sebenarnya ya. Apalagi masalah-masalah FOMO misalnya ya. Misalnya FOMO ya atau fear of missing out dan lain-lain. Ini masuk ke ketakutan antara. Jadi ini bukan ketakutan yang sebenarnya. Nah, biasanya masalah sebenarnya dari psikologi adalah nih, our relationship with money ya. Masalah sebenarnya adalah hubungan kita dengan uang. Nah, ini yang dimaksud psikologi yang psikologi ya. Jadi saya baca dari satu orang, aduh saya lupa namanya. Saya lupa namanya ya. Dia bilang jika ada orang yang berhasil di trading ya, kenapa nggak semua orang bisa berhasil? Dia bilang gitu. Jika ada orang yang berhasil di trading, kenapa nggak semua orang berhasil ya? Dia nanya, apakah karena kurang disiplin atau segala macam, atau karena mereka memang, dia bilang waktu itu lack of success ya. Mereka memang lack of success. Mereka nggak punya blueprint sukses. Jadi kalau kita balik lagi ya ini masuk ke relationship kita dengan uang ya. Siapa yang nelfon ini? Saya reject dulu. Oke. Oke. Nah, jadi lack of success ya, teman-teman. Sebentar, saya ini kayaknya urgent. Saya akan forward ke ini. Oke, aman ya. So, jadi psikologi itu lebih ke relationship dengan uang. Jadi kenapa orang nggak disiplin, kenapa orang FOMO, kenapa orang takut dikit profit dikit di close, floating minus panjang ditahan dan segala macamnya gitu ya. Kenapa orang FOMO dan segala macam gitu ya. Wah, Bitcoin naik terus tiba-tiba beli Bitcoin gitu ya. FOMO beli Bitcoin, FOMO beli kripto dan lain sebagainya. Nah, itu sering terjadi karena mereka punya hubungan yang kurang baik dengan uang ya. Relationship with money-nya kurang bagus ya. Ini dibahas di satu kelas namanya Money EQ ya, Money EQ. Jadi ada orang yang mereka memang nggak punya kontainer uang yang bagus ya. Kontainer uang yang bagus. Jadi ada orang-orang yang memang secara kontainer ya wadah duitnya nggak cukup gede gitu.
Jadi ketika dikasih duit banyak pun kontainernya akan crack, kontainernya crack, pecah dan akhirnya bocor ya. Dan tetap rugi. Nah itu mostly sebenarnya nggak hanya terjadi di trading teman-teman ya. Relationship kita dengan uang itu nggak hanya terjadi di trading. Cuman bedanya trading ini adalah bisnis yang dampaknya atau impact-nya itu terasa secara langsung. Impact-nya terasa secara langsung. Kalau orang mostly ya punya relationship yang buruk sama uang, ya dia mau trading, dia mau buka usaha, mostly ya sama aja ya. By the way, kalau kita lihat success rate orang trading dan orang yang berbisnis itu mirip-mirip ya. Plus minus hanya 4% bisnis yang bertahan dan profit di tahun kelima ya. 80% bisnis tutup sebelum tahun kelima kan gitu. Sisanya yang nggak tutup itu bukan berarti profit. Yang nggak tutup itu ya karena masih ada aja perusahaannya. bukan profit juga, dia mungkin berdarah-darah selama bertahun-tahun, mengorbankan banyak hal dan tidak dibayar dengan layak untuk mengerjakan bisnisnya. Nah, mostly masalahnya ada di ini ya, di relationship kita dengan uang ya, hubungan kita dengan uang. Nah, kalau kita mau benerin psikologi kita ya, psikologi trading kita ya, kita mesti perbaiki hubungan kita dengan uang ya, hubungan kita dengan uang ya. Jadi ini kita nanti bahas ya, kalau teman-teman join ke backtesting class ya, kita bahas di kelas namanya Money EQ ya, Money EQ. Ada banyak sih, saya ada 2 kelas yang bahas ini. Satu namanya Abundance Block, satu namanya Money EQ. Nah, karena ya tadi sebenarnya ketakutan-ketakutan yang di tengah sini kan ketakutan antara, kayak misalnya gini, saya takut tidak lulus kuliah, itu bukan ketakutan sebenarnya teman-teman. Takut tidak lulus kuliah itu cuma ketakutan antara. Kita tuh nggak takut lulus kuliah, kita tuh takut yang lain, kita tuh takut gagal dalam hidup. Kalau teman-teman nggak lulus kuliah tapi digaransi punya income pasif gitu ya, ya mewarisi hotel chain di seluruh dunia dan digaransi income pasif, ya nggak lulus kuliah pun nggak apa-apa kan gitu. Sebenarnya kan kita bukan takut nggak lulus kuliah, kita takut gagal dalam hidup. Ketika kita takut SL, kita bukan takut stop loss sebenarnya. Mungkin kita punya ketakutan lain yang lebih besar ya. Kita mungkin takut terhadap uang, kita takut sama istri mungkin. Nah, hal-hal kayak gitu yang dimaksud dengan psikologi dalam trading ya. Lebih dalam dari sekedar disiplin dengan trading plan, hanya trading apa yang kita lihat gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa nggak kita obatin dengan cara fokus ke simptom tadi? Bisa, tapi itu jatuhnya nanti sementara ya. Nanti ada hari di mana dia capek, terus dia tiba-tiba langsung overload, overtrading, gambling lagi dan seterusnya ya. So psikologi ini kayak materi Money EQ ya, sebagian besar mirip ya. Nanti ada psikologi sama ada ini ya, Reynaldo Soriano ya. Ini ada yang ngomong Reynaldo Soriano. Ada yang ngapal Mas Giri Kurino. So ya, saya belakangan menemukan bahwasanya ya, setelah saya beresin psikologis dengan uang, ya hubungan saya dengan uang, saya mostly udah nggak hanya trading sih, dalam banyak hal teman-teman. Dalam banyak hal saya udah nggak bermasalah dengan uang gitu ya. Saya udah nggak takut secara finansial sama sekali dalam banyak hal. Jadi otomatis tradingnya juga jadi lebih santai gitu dan lain-lain, jadi lebih dalam bisnis, dalam usaha, jualan segala macam semuanya jadi membaik ya. So ini nih teman-teman silahkan dipelajari nanti. Oke. Takut nahan TP sampai jauh ada di saya tuh Mas. Yes, jadi sebenarnya itu bukan takut. Kenapa sih takut nahan TP sampai jauh? Mungkin takut balik arah. Kalau takut balik arah ya berarti kita punya takut yang lain. Apa yang ditakutkan? Nah, itu perlu digali ya. Saya kadang mikir Mas, sebetulnya kalau masalah si trader ada disiplin atau enggak konsisten, sebenarnya bukannya bisa di atas pakai robot. Kalau menurut saya bagaimana? Ya tadi teman-teman. Bisa aja diatasin pakai robot, pakai apa. Nanti di settingnya ekstrim segala macam, tetap aja sih. Masalah terbesarnya sih bukan di disiplin terhadap. Makanya tadi saya bahas di depan, disiplin terhadap trading plan kita segala macam ini cuman simptom ya, cuman apa ya? Ya tadi kayak bilang, oh Anda sakit kepala Pak. Sakit kepala masalahnya apa? Kayak teman-teman, oh gula darahnya tinggi. Oke, minum pil untuk menurunkan gula darah, ya turun gula darahnya, besok tinggi lagi kan gitu. Karena masalahnya adalah insulinnya kan gitu. Pankreasnya nggak bisa bikin insulin. Gitu. Yang mesti dibenerin adalah pankreasnya supaya pankreasnya bisa bikin insulin sehingga gula darahnya jadi stabil kan gitu. Nah, seperti yang dibahas sama Mas Stanley ini. Jadi problemnya bukan di psikologi itu, bukan di sini. Bukan di sini, tapi ya di sini, our relationship with money. Kalau teman-teman sudah punya hubungan yang baik dengan uang dalam banyak hal, untuk sukses secara finansial itu akan jauh lebih gampang. Ya.
baik itu. Dan gini teman-teman, ini film Matrix, ada yang bilang film Matrix itu bahkan bukan film science fiction, itu film dokumenter ya. Jadi film Matrix itu film dokumenter gitu ya. Jadi kita dari kecil gitu, kita dari kecil itu sudah ditanamkan hubungan yang kurang baik dengan uang bagi kalau orang-orang yang terlahir dari keluarga yang nggak cukup kaya ya. Kalau kita terlahir dari keluarga dalam tanda kutip miskin gitu ya, dari kecil sampai kita gede kita sudah belajar banyak aturan-aturan tidak tertulis tentang uang di rumah. Duit nggak tumbuh di pohon gitu ya. Lu pikir bapak lu anggota dewan gitu. Lu kira bapak lu pengusaha batu bara. Lu pikir bapak lu wali kota. Nyari duit itu susah. Kita harus kerja keras. Jangan mainan duit kotor gitu. Apalagi ya. Ya dari kecil kita udah banyak hal tentang duit. Jangan bermimpi yang aneh-aneh. Kita ini orang miskin. Ya terima adanya lah, wong kita ini orang nggak punya. Kita ini siapa? Lu siapa sih pengen kayak gitu? Gitu ya. Dari kecil-kecil kita udah dicekokin dengan hal-hal semacam itu. Jadi ya biasanya sampai gede, kalau kita nggak merubah relationship kita dengan uang secara sadar, maka sampai gede struggle ya, tetap akan struggle. Ada banyak banget orang yang dalam tanda kutip lahir dari keluarga miskin, dia pinter, baik hati, tidak sombong gitu, giat bekerja gitu ya, hafal Pancasila gitu ya, cerdas, bertanggung jawab, jujur, tapi selalu struggle dengan uang, selalu bermasalah dengan uang karena ya dari kecil secara bawah sadar ya pikirannya dia punya program-program tentang uang yang apa ya, yang melawan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia melawan program otomatis di kepala dia, maka akan lebih susah buat dia untuk making money kan. Sedangkan di sisi lain, ada anak orang kaya yang dari kecil anak orang kaya, walaupun kelihatannya mohon maaf goblok gitu ya, ini orang bodoh banget gitu ya. Tapi in the end of the day, pada akhirnya dia tetap berhasil jadi orang sukses. Kenapa? Karena program otomatis di kepala dia itu udah bener nih hubungan dia dengan uang udah bener. Dari kecil dia terbiasa untuk tidur di kamar yang bagus gitu ya. Dia terbiasa bahwasanya asking something is okay gitu. Ketika dia minta hadiah, minta sesuatu sama orang tuanya nggak diomelin kan gitu. Banyak orang miskin kan merasa jangan minta terlalu banyak karena lu akan bermasalah kan gitu. Kalau minta diomelin atau eh, jangan minta terlalu banyak karena orang lain bisa menderita gara-gara lu minta terlalu banyak kan. Kalau kita miskin mungkin kita ditanamkan hal-hal kayak gitu kan gitu. Nah, sedangkan kalau anak orang kaya dari kecil dia terprogram dengan uang yang berlimpah gitu. Jadi ketika dia walaupun kelihatan bodoh, kenapa dia kelihatan bodoh? Karena dia melawan program otomatis ya, tapi begitu dia ngikutin program otomatisnya, cara dia mengambil keputusan, cara dia bertindak akan otomatis ngikutin program autonya dia. Makanya dia akan lebih gampang sukses. So, kalau teman-teman bukan terlahir dari keluarga kaya, kayak saya, nih saya kan nggak lahir dari keluarga kaya, teman-teman ya, satu-satunya cara ya kita belajar beresin hubungan kita dengan uang ya, relationship kita dengan uang di sini. Kita mesti ganti program-program di kepala kita secara tidak sadar ya, secara bawah sadar ya. Kita nggak ngomong sama pikiran sadar. Makanya ada orang ngomongin afirmasi. Ada orang bilang saya tiap hari tambah bahagia. Pak Tung punya namanya incantation ya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Dia bilang. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Dia bilang tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Pak Tung punya lagi apa incantationnya Pak Tung? Dia bilang semua yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri saya ya. Nah, dan seterusnya. Jadi dia bilang semua yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri saya. Nah, ketika dia ngomong sesuatu berulang-ulang, yang namanya incantation ya, Pak Tung. Nah, itu kita nggak lagi ngomong sama pikiran sadar kita ngomong sama pikiran bawah sadar kita. Incantation. Atau kalau yang Muslim ya, yang perlu dirubah ya ini prasangka kita terhadap Tuhan. Saya nggak pakai kata berpikir positif, tapi ya prasangka kita terhadap Tuhan perlu diperbaiki ya. Oke. Menurut saya technical sudah cukup sih Mas, yang paling dibutuhkan adalah privasi keterangan hati dari personal masing-masing sih. Yes. Oke, Mas kelas di backtest kapan bahasnya ya? Minggu depan ya, minggu depan ya. Kelas backtest saya memang lama-lama nggak apa-apa ya. Kita kasih over deliver ya. Mas ada kelas buat atasin relationship with money? Ada ya. Saya belum pernah bikin kelas resmi, tapi itu ada di kelas backtesting ya, Mas Yas. Oke. Nah, terkadang uangnya suka tarik-tarikan sama kebutuhan sehari-hari yang mengganggu psikologis. Nah, ya ini yang tadi saya bilang ya, relationship kita dengan uang. Oke. Psikologi mata kuliah 4 SKS tuh. Yang belum ambil tunggu semester depan kali aja dosennya buka kelas lagi.
Kalau tahu Mas Eka diakalin final targetnya pakai mana? Saya mostly pakai 1/3 ya, Mas Catur Teguh Pamungkas. Saya ada satu akun yang selalu 1/3. Sedangkan satu akun lagi saya ngambil final target tapi di trailing stop ya. Saya ngambil final targetnya seperti yang ini. Final targetnya rival UFO di common time frame tapi di trailing stop ya, di trailing stop. Oke, itu aja teman-teman untuk materi malam kali ini ya. Sudah 1 jam 20 menit. Thank you so much buat yang sudah join dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Bagi yang ikutan backtesting ya ketemu sama saya besok ya. Bagi yang enggak ya kita mungkin ketemu kalau saya diundang lagi untuk ngisi acaranya NFC ya. Mudah-mudahan Mas Teguh cepat sembuh, Mas Rifki dan teman-teman NFC, dan kita ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. See you and bye-bye.